Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memangkas aturan jam operasional pusat perdagangan. Ketua KPCPEN Erlangga Hartarto menyatakan mal ataupun pasar wajib tutup pada pukul 20. Pembatasan ini juga diberlakukan untuk restoran, kafe, pedagang kaki lima, serta lapak di pasar maupun pusat perbelanjaan. Tak hanya itu, dine-in atau makan di tempat hanya dibatasi maksimal 25% dari kapasitas dan layanan pesan antar mengikuti jam operasional tempat makan, yaitu maksimal pukul 20. Penguatan PPKM Mikro yang berlaku 22 Juni hingga 5 Juli 2021 demi menekan penyebaran COVID-19. Diketahui dalam beberapa hari, kasus harian positif COVID-19 di Indonesia menyentuh angka 12 ribuan. Lonjakan kasus penyakit virus corona di Indonesia memberikan tekanan bagi pasar keuangan. Indeks harga saham gabungan IHSG dan rupiah sama-sama melemah pada perdagangan awal pekan. IHSG dibuka melemah 0,78% ke level 5.959,96 dan sempat tumbang 2% ke level 5.887,3. Meski sempat berada di zona hijau, sentimen tingginya kasus COVID-19 tetap menyeret IHSG ke zona merah hingga ke penutupan. Tak hanya IHSG, rupiah juga membuka perdagangan dengan melemah ke 14.380, setelahnya depresiasi terus berlanjut hingga ke 14.450. Rupiah sempat memangkas pelemahan dan berada di 14.400 per dolar Amerika Serikat, namun akhirnya ditutup melemah 0,28% dibandingkan dengan penutupan perdagangan Jumat pekan lalu di level 14.425. Lonjakan kasus COVID-19 Indonesia dalam 4 hari terakhir dengan penambahan kasus per hari lebih dari 12.000 orang serta pemberlakuan PPKM ketat membuat pelaku pasar kembali cemas. Dikhawatirkan dengan pengetatan PPKM, pemulihan ekonomi terancam terpukul. Keuangan negara kian terimpit pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, hingga Mei 2021, defisit APBN mencapai 219 triliun rupiah, atau setara dengan 1,32% dari PDB. Pendapatan negara pada Mei 2021 mencapai 726,4 triliun rupiah atau tumbuh 9,3% secara tahunan atau year on year. Sementara belanja negara di bulan yang sama menembus 945,7 triliun rupiah atau tumbuh 12% secara tahunan. Realisasi belanja negara utamanya didorong oleh biaya perawatan pasien COVID-19 dan bantuan operasional sekolah serta percepatan belanja modal padat karya. Di sisi lain, tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA Mei 2021 sebesar 90 triliun rupiah yang diklaim oleh Sri Mulyani lebih efisien karena lebih rendah dibandingkan realisasi Mei 2020 yang mencapai 178,5 triliun rupiah. Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau Comprehensive Economic Partnership Agreement, IKCPA dimulai. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, perjanjian tersebut sebagai upaya untuk membuka peluang penetrasi produk Indonesia di Amerika Utara. Mengingat Indonesia saat ini baru memiliki satu perjanjian dagang di benua Amerika, yaitu dengan Chile di Amerika Selatan. Kanada saat ini menempati peringkat ke-32 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan peringkat ke-16 sebagai negara sumber impor Indonesia dengan total perdagangan 2,4 miliar dolar AS pada 2020. Putaran pertama nego dagang kedua negara direncanakan sebelum akhir tahun 2021. Isu yang akan dibahas meliputi akses pasar untuk perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi. Harga komoditas minyak sawit mentah Malaysia makin anjlok. Mengawali perdagangan perdana pekan ini, harga kontrak CPO pengiriman September 2021 ambles 1,75% ke Rp3.364 Malaysia per ton. Ini merupakan harga terendah sejak minggu kedua bulan Februari 2021. Jika dilihat dari puncak harga CPO pada Rp4.515 Malaysia per ton yang terjadi pada 12 Mei lalu,
CPO sudah ambrol 24,33%. Bahkan jika dilihat dari level terendah yang disentuh pekan ini, yakni pada Rp3.251 Malaysia per ton, harga CPO jeblok lebih dari 28%. Data Dewan Minyak Sawit Malaysia menunjukkan persediaan minyak sawit negeri jiran di akhir Mei naik 1,5% dari bulan sebelumnya menjadi 1,57 juta ton. Sementara permintaan CPO masih lemah, yang terlihat dari ekspor Malaysia untuk periode 1 hingga 15 Juni 2021 diestimasi turun 7,9% dibanding bulan sebelumnya.